ketupat. Dicampur model lalu. Selamat siang peserta talkshow yang hebat. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hujan gerimis di Jawa Barat. Hujan rintik-rintik di Jawa Timur. Bapak Ibu peserta talkshow yang hebat, saya ucapkan semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Bapak Ibu, apakah siap menghadapi tantangan belajar? Siap. Alhamdulillah, luar biasa. Hari ini kita akan mengupas-kupas tentang pembelajaran mendalam, di mana ini menjadi topik hangat di sekitar kita. Kita tahu bahwa hasil PISA kita tahun 2022 itu menunjukkan pembelajaran kita masih rendah di level numerasi dan literasi. Oleh karena itu, pembelajaran harus kita ubah dari sekedar hafalan menjadi hal yang pemecahan masalah dan juga bernalar kritis sesuai dengan keterampilan abad 21 yang ingin kita capai untuk generasi Indonesia Emas tahun 2045. Tepuk tangan untuk Indonesia. Bapak Ibu, hari ini selamat datang di acara talkshow implementasi pembelajaran mendalam bersama saya, Abdul Sapaat, Kepala SDN tahun 24. Nanti kita akan undang narasumber-narasumber hebat yang sudah memberikan dampak nyata di sekolah masing-masing. Oleh karena itu, kita sambut yang pertama, Bapak Suroto dari Kepala SDN Kesono 1. Beliau adalah salah satu sosok yang luar biasa. Selamat datang Pak Roto. Silakan dulu. Sebelah sini Pak Roto. Beliau adalah salah satu kepala sekolah muda yang energik. Beliau pernah jadi kepala sekolah penggerak yang luar biasa. Sehingga pengalaman karena beliau bisa kita implementasikan, nanti kita bisa dengarkan bagaimana yang sudah terjadi di sekolah Bapak Roto. Selanjutnya kita panggil yang kepala sekolah yang masih muda. Beliau juga pernah menjadi juara pada saat menjadi guru dengan berbagai inovasi-inovasi pembelajaran yang keren. Beliau ini juga guru penggerak yang luar biasa, sekarang menjadi kepala sekolah. Kita panggil Bapak Angga Chandra dari SDN Geger. Selamat datang Pak Angga. Geger nih. Kemudian selanjutnya kepala sekolah, walaupun usianya ini sudah sepuh atau agak menua, tapi semangatnya masih muda, luar biasa, energi. Beliau adalah salah satu kepala sekolah yang punya IT yang luar biasa, punya kemampuan di atas rata-rata. Kita sambut Bapak Surekno, kepala sekolah SDN Kendung 1. Selamat datang Bapak Surekno. Luar biasa. Ini tipis manis. Selanjutnya yang terakhir, ini juga kepala sekolah yang luar biasa juga. Beliau salah satu inovator di bidang inovasi di bidang pembelajaran, tepatnya pada media pembelajaran. Ini sudah berkarya-karya sudah dilakukan. Kita sambut Bapak Joko Susanto dari SDN Jamberejo. Luar biasa nih Bapak Ibu, 4 narasumber. Selamat datang teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah ada di talkshow ini, dan ini merupakan rangkaian dari kegiatan deep learning kita atau pembelajaran deep learning kita yang sudah melalui 3 bulan. Tentu banyak pengalaman yang akan dihadirkan di sini sebagai wujud dari pembelajaran mendalam yang sudah dilaksanakan sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini kita santai dulu ya. Santai, mungkin selama ini kita sudah, saya yakin semua teman-teman dan di peserta talkshow ini juga sudah banyak tahu tentang apa aja. Jadi kita tidak akan membahas tentang deep learning itu sendiri, karena sudah banyak kita di materi di YouTube, di itu websitenya Komdikbud juga sudah dibahas bagaimana deep learning itu luar biasa. Tapi mungkin sebagian dari kita itu belum melaksanakan atau mengimplementasikan. Oleh karena itu hari ini kita fokus masalah bagaimana implementasi, bagaimana perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di sekolah masing-masing. Terhadap nanti Bapak Ibu juga bisa bertanya pada narasumber
mana mereka menerapkan pembelajaran hibrid di sekolah masing-masing. Baik Bapak Ibu, untuk mempersiapkan selamat datang Pak Reto, kita ngobrol santai Pak Reto, mungkin ada bisa diceritakan Pak Reto, mungkin kegiatan-kegiatan yang selama ini sudah dilakukan Pak Reto terhadap implementasi yang pembelajaran mendalam ini seperti apa? Mungkin dari Pak Reto dulu diceritakan sehingga menarik bagi audiens. Terima kasih Bapak Moderator. Pertama-tama saya ingin merefleksi tentang fenomena yang terjadi dalam masa terakhir ini Bapak Ibu. Terjadi perubahan tataran kehidupan yang luar biasa dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini sesuatu yang sangat berbeda dengan ketika kita belajar dulu tentang pedagogis, di mana dulu itu sumber belajar itu hanya terbatas dari mungkin guru, kemudian sumber belajar dari buku-buku yang sangat terbatas. Namun dalam satu dekade terakhir ini, karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan internet, maka sumber belajar itu sangat melimpah dan luar biasa banyaknya. Ini harus disadari oleh khususnya kita sebagai kepala sekolah, sebagai pemimpin pembelajaran, dan lebih khususnya adalah kepada teman-teman guru kita. Ada perubahan yang luar biasa ini tentu merubah pola pikir, mindset, bagaimana kita merubah cara pandang kita, cara laku kita dalam memberi pembelajaran kepada anak didik kita. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Dari yang sumber belajar terbatas, sekarang berubah menjadi sumber belajar yang tidak terbatas. Mungkin bisa diceritakan lebih detail Pak, sumber belajar yang tidak terbatas tadi. Kalau selama ini mungkin kan teman-teman sumber belajar itu mungkin nggak ada ya buku, ya media-media. Mungkin dari implementasi Pak Reto ini yang sudah terbatas tadi seperti apa Pak Reto? Mungkin lebih jelas dari yang ini. Begini Pak, sekarang kita mengetahui ya di lingkungan kita, termasuk adanya HP, Android, internet dan sebagainya, itu hampir semua anak, semua orang itu sudah mengenal. Nah, kalau kita menyadari tanpa kehadiran guru pun anak-anak itu sudah memperoleh banyak sumber belajar, pengetahuan-pengalaman yang bisa diperoleh dari media tadi. Nah, ini yang tentu yang membedakan dengan guru zaman dulu Pak. Sehingga kita sebagai pendidik harus merubah cara pendekatan, metode dari yang tadi yang serba terbatas menjadi yang melimpah. Nah, di sini peran guru sebagai fasilitator, guru sebagai penunjuk arah, karena dari sumber belajar yang melimpah tadi ada hal-hal yang positif, ada yang negatif, ada yang bermanfaat, dan ada yang tidak bermanfaat. Oke, saya sudah bisa menangkap Pak Reto. Berarti sebagai guru dengan adanya jumlah ini tidak terbatas hanya pada sumber-sumber yang ada, tapi bisa memanfaatkan lingkungan sekitar yang ada di sekitar murid. Mungkin kita bisa selanjutnya kepada Pak Sutekno. Pak Sutekno ini juga beliau sudah mengimplementasikan pembelajaran mendalam di lingkungan sekolahnya. Mungkin bisa dikupas hal yang sudah dilakukan itu kegiatan seperti apa sehingga teman-teman di audiens ini bisa tertarik untuk mengikuti apa yang sudah Pak Tibik lakukan. Silakan Pak. Terima kasih Pak Tobek. Dan tentunya apa yang saya Pak Tobek. Ya alhamdulillah kita semua diberi kesehatan sehingga bisa bertalkshow pria dalam rangka implementasi pembelajaran mendalam di lembaga kita masing-masing. Baik Pak narasumber, Pak langsung saja Pak, mungkin implementasi kegiatan apa yang sudah dilakukan Pak Tek sehingga bisa menginspirasi dari teman-teman audiens yang ada di sini. Baik, terima kasih. Akan saya sampaikan terkait dengan program yang sudah kita jalankan sesuai dengan hasil pelatihan kami selama ini terkait pembelajaran mendalam. Kami sudah menerapkan
pembelajaran mendalam di SDM saya dalam kapasitas poin atau prinsip menggembirakan. Ini poin penting yang saya garis bawahi dan saya lakukan sebagai program andalan di lembaga saya di SDM Gedung 1. Baik, ini saya lanjut terkait dengan apa itu pembelajaran yang menggembirakan. Ini merupakan salah satu prinsip, ya, salah satu prinsip pembelajaran mendalam. Salah satu diantaranya adalah pembelajaran yang menggembirakan. Saya menerapkan pemanfaatan teknologi digital. Pemanfaatkan teknologi digital. Mungkin bisa lebih spesifik lagi, Pak. Yang seperti apa? Terima kasih. Ada beberapa poin pembelajaran digital yang menjadi alternatif pilihan saya. Terkait dengan hasil rapor mutu kami di tahun 2025 sebagai puncak analisis kita terkait dengan perkembangan pembelajaran di sekolah saya, maka kami sepakat bersama tim guru tentunya, juga stakeholder di masyarakat, termasuk komite orang tua wali, dengan sepakat memilih ingin memanfaatkan atau pemanfaatan teknologi digital di SD Gedung 1 untuk mencapai pembelajaran, prinsip pembelajaran menggembirakan dalam rangka menunjang pembelajaran mendalam. Itu poin pentingnya, Pak. Terus apa yang bisa saya perbuat di sana? Dan latar apa yang mungkin bisa mempengaruhi kenapa saya harus ambil program itu? Satu, karena memang ketersediaan sarana prasarana bahwa di SD Gedung 1 ini ada 4 TV Google, sehingga praktis lebih dari 50% kami bisa menerapkan pembelajaran menggembirakan di kelas dengan peralatan yang mungkin bisa dikatakan lebih dari cukup. Berarti memakai benar Pak, ada lagi kenapa latar belakang saya ini bisa dilaksanakan. Yang kedua adalah ketersediaan internet yang mencukupi. Dengan kita bagi 6 kelas, kita kalikan berapa kebutuhan bandwidth, itu mencukupi. Sehingga saya sangat yakin selaku belanja atau pimpinan di sana sangat yakin untuk melaksanakan program ini, dan saya meyakini juga bahwa program ini akan berhasil. Dan tentunya saya juga berterima kasih kepada semua pihak, tentunya Bapak Presiden dan teman-teman. Selama kita belajar di sini sungguh luar biasa manfaatnya, sehingga memicu pemikiran saya untuk belajar lebih jauh terkait dengan apa itu belajar mendalam dan bagaimana implementasinya di kelas. Terima kasih, mungkin jawaban saya Pak. Luar biasa Pak Tim ini. Bapak Ibu, kita cut dulu sebentar karena mungkin bisa dilayani ada sambutan dari Bapak Kepala Dinas. Sebentar nanti kita dengarkan beliau ingin menyampaikan sesuatu pada kemajuan kita. Kita panggil narasumber yang luar biasa, Bapak Kepala Dinas Pendidikan. Terima kasih. Luar biasa, memberikan semangat untuk kita di planning tahun 2000 kelas 3 ini luar biasa. Untuk selanjutnya mungkin ada arahan bimbingan, mohon kami diberikan sesuatu sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran ini dan juga pembelajaran di sekolah kami lebih baik, Bapak. Mungkin waktu dan tempat kami silakan. Ya, terima kasih para peserta iklan PM2. Ini IM2 Pak ya. Ya, terima kasih. Memang iklan ini awalnya terasa berat bagi dengan semua. Iklan lama sekali ya. Saya ingat betul di situ tanggal 9 Agustus sehingga sampai hari ini kita hitungnya 3 bulanan. 3 bulanan kita berkecimpung di dalam diklat. Awalnya berat, ternyata setelah mendalami mengikuti, ini rasanya kurang waktu 3 bulan. Itu terakhir. Ya, dari yang terpenting, oleh karena itu jangan sudah berkecimpung pasti sudah bisa mengambil manfaat atau hikmah daripada pelatihan ini. Ini kalau kita lihat memang beda jauh dengan pembelajaran yang lampau gitu. Yang dulunya kita lakukan itu pembelajarannya kan beda. Kalau ini kan berkesadaran, bermakna dan menggembirakan.
Jadi jenengan harus selalu gembira. Gitu. Nah ini kalau kita terapkan, insya Allah jenengan cuma nanti tidak ada stroke ini. Darah tinggi nggak ada, karena nggak pernah marah gitu. Dan tiap hari kan selalu gembira terus, kayak kita guru kita yang ngajar di PAUD, selalu bernyanyi, bergembira sama anak-anak. Jadi memang harapannya pemerintah menerapkan ini memang kita harapkan guru mulai bisa bagaimana anak ini anak guru di dalam pembelajaran ini menyesuaikan dengan kira-kira anak ini sistem pembelajarannya yang disukai bagaimana gitu. Ini tidak boleh kita memaksa. Kalau dulu kan monoton, guru ngajar kan yus itu kita dengarkan, mau tidak mau, suka tidak suka, seperti itu. Sekarang harus menyesuaikan, gurunya yang menyesuaikan kepada muridnya, bukan murid yang menyesuaikan kepada gurunya kan gitu. Kemudian yang kedua bermakna, ini dalam rangka pembelajaran kita memberikan teori sebentar, kemudian harus kita hubungkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, kan gitu. Jadi biar nanti pembelajaran ini tidak hilang, kita ajarkan, diceritani. Kalau tidak kita praktekkan dengan dunia nyata yang ada di sekitar kita, ini nanti akan cepat hilang, gitu lah, akan cepat hilang dari ingatan si anak ini. Oleh karena itu, sekarang kan harus ada praktek-praktek di lingkungan sekitar. Nah, ini yang kedua. Kemudian yang paling akhir, ini yang menggembirakan ini memang dengan tujuan ini kita harus enjoy betul. Jadi murid enjoy mengikuti pembelajaran jenengan. Kemudian juga si anak ini kalau ada prestasi harus jenengan apresiasi. Bahwa entah itu apakah kalau dulu kan dilulu gitu ya istilahnya, dilulu dengan hanya kata-kata pun itu sudah punya nilai tambah bagi anak, ada perhatian dari gurunya dan lain-lain. Dan yang terakhir dari pembelajaran ini dengan cara 3 prinsip utama tadi, kemudian harus diolah melalui olah pikir, olah hati, kemudian juga olah rasa dan olahraga. Memang ini awalnya sulit, awalnya pasti sulit bagi kita, bagaimana kita mengelola hati kita. Ini pembelajaran kan harus pakai hati sekarang, harus betul-betul ikhlas gitu dari hati kita. Rasa pun tidak boleh gerundel gitu, tidak boleh sekarang. Harus betul-betul loss, nothing to loss gitu. Nothing to lose. Jadi ini memang hal yang luar biasa bagi kita. Ini memang hal baru kalau kita belum menerapkan, tapi ini memang akan berdampak kepada anak kita. Begitu juga kepada kita dengan mengajar yang nothing to lose, dengan hati, dengan rasa yang ikhlas. Ini insya Allah akan berdampak kepada prestasi anak didik kita. Dan yang terakhir dari goal pelatihan ini adalah terwujudnya profil 8 dimensi kelulusan. Kalau jangan baca mulai dari takwa kepada Tuhan yang Maha, kolaborasi dan lain-lain sampai komunikasi. Itu kalau dilaksanakan luar biasa. Kalau semuanya ini bisa goal, insya Allah murid-murid kita ini siap untuk menghadapi tantangan zaman ke depan. Jadi perubahan yang kita lihat, perubahannya begitu cepat. Bulan ini dengan bulan depan itu sudah beda. Nah, ini memang harus siap ke sana. Itu salah satu dari pelatihan ini. Memang awalnya bagi jenengan berat, tapi insya Allah kalau sudah menikmati, mengambil hikmahnya, insya Allah malah kurang gitu loh 3 bulan ini. Semoga semuanya ini bermanfaat bagi jenengan. Yang terpenting nanti kembali ke sekolah karena infonya besok terakhir Pak. Besok terakhir. Nah ini memang besok terakhir, jadi nanti karena yang baru merasakan pelatihan ini kan baru yang lembaga dapat boskin kan gitu. Semuanya belum. Sehingga guru-guru jenengan atau teman sejawat di sekolah jenengan tolong ditulari dulu. Nanti insya Allah ke depan akan kita anggarkan untuk guru yang lain sehingga nanti bisa merasakan bagaimana pembelajaran mendalam ini. Tapi lebih awal dengan ceritani dulu, jadi sharing dulu dengan bisa storytelling gitu, storytelling kepada para guru sehingga nanti guru yang lain juga bisa mengikuti dan juga nanti implementasi kepada siswa anak-anak masa depan kita ini lebih humanis dengan adanya pembelajaran ini. Insya Allah
Itu kalau kita rasakan saat ini mungkin belum terasa, tapi ke depan pasti bedanya cukup jauh. Tingkah laku, kemudian kemandirian anak untuk belajar itu juga beda nanti. Komunikasi dengan guru, dengan sesama teman sejawat, tingkah laku pun ini berubah jauh nanti insya Allah kalau ini betul-betul kita terapkan. Ya itu beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada jenengan semuanya telah betah di sini meskipun ini hari libur dari keluarga, tetapi dapat menikmati dan enjoy di dalam melaksanakan pelatihan ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak hanya kita yang lembur Bapak Ibu, kepala dinas juga ternyata lembur. Itu menjadi suri teladan bagi kita semua. Semoga menjadi amal ibadah beliau dan kita semua. Amin. Oke, terima kasih. Ya, monggo sedaya. Luar biasa, tepuk tangan untuk sekali. Kita lanjut di talkshow-nya kita. Luar biasa. Tadi sampaikan Pak Rato ada implementasi yang sudah menggunakan alat-alat teknologi yang ada di sekitarnya ada sumber belajar yang di sekitar. Kemudian Pak Ket tadi sudah menggunakan poin yang lebih penting yaitu teknologi digital, menggunakan media Canva untuk menggembirakan pada anak dan juga guru-guru. Nah, kita mungkin bisa berbicara lebih banyak lagi, mungkin ada pengalaman yang lebih berat lagi. Silakan Pak Angga bisa diceritakan mungkin implementasi yang sudah dilakukan di sekolah Pak. Terima kasih Pak Taufik. Seperti halnya dari Pak Suroto maupun Pak Sutikno, saya juga mengaplikasikan atau mengkolaborasi kegiatan ini di sekolah saya. Di sekolah kami maksudnya, kami mengadakan jurnal seperti panjenengan semua. Kita melakukan kombel itu minimal seminggu sekali. Di kombel itulah kita membahas sebanyak mungkin hasil yang kita peroleh selama kita melakukan pelatihan ini. Di mana waktu awal-awal saya melakukan supervisi pembelajaran di dalam kelas, terutama dalam disiplin positif dan lain-lain yang ada di PM itu, ternyata beberapa hal yang masih belum tercover dalam kegiatan pembelajaran. Karena di dalam pembelajaran mendalam ini lebih kompleks dan lebih lengkap menurut kami. Jadi saya lihat Pak Taufik di sana, Bapak Ibu guru, mungkin ada beberapa praktek pedagogis yang dilakukan, tetapi menurut saya harus lebih di-up lagi praktek pedagogisnya. Mungkin dalam pendekatan mungkin lebih ke bisa Pak memanfaatkan metode STAR, metode yang lain atau strategi-strategi yang lain yang dapat lebih mengena gitu. Selain itu, saya bahas bersama-sama di dalam kerangka pembelajaran mendalam itu tidak hanya praktek pedagogi saja. Ternyata pemanfaat teknologi ini juga sangat penting gitu. Karena saya beberapa kali di dalam kelas supervisi itu hanya beberapa guru dan ada sebagian guru yang tidak memanfaatkan teknologi sama sekali. Setelah itu kami selalu berkumpul saat kombel, bagaimana semua guru ini bisa mengakomodasi atau bisa memanfaatkan teknologi yang kita punya. Itu merupakan peluang bagi kami karena kami juga mempunyai beberapa TV, Google TV yang kemarin kita dapat panel TV ya kemarin, apalagi yang interaktif, bisa kita gambar, bisa kita hapus, bisa kita tambah aplikasi yang untuk pendidikan, itu sangat-sangat membantu kami. Terus dan yang ketiga, kita punya tablet. Tablet itu kita bisa untuk Google Form, untuk Canva dan lain-lain, untuk kita manfaatkan. Itu peluang bagi kami. Jadi Bapak Ibu guru sebagian yang belum paham, kita sistemnya itu tutor sebaya atau bergantian. Jadi guru yang sudah mengerti tentang Canva itu saya jadikan narasumber, jadi bergantian. Yang belum bisa itu dapat melakukan pendampingan selama beberapa minggu dan waktu 1 bulan itu tidak cukup ternyata. Kita masih perlu
tambah lagi jam lagi, karena guru itu juga senang. Di sekolah saya itu, oh gini ya Pak ya, karena teman saya itu narasumber salah satu yang ahli di bidang Canva misalnya, atau dalam Kahoot misalnya, guru itu dia praktek dulu ya. Dia praktek dulu, ternyata guru itu melakukannya senang gitu. Oh so ini ya, so gitu ya. Karena guru itu senang, artinya guru itu juga aku yang pengen iso kanggo muridku gitu kan. Ternyata dengan adanya kegiatan belajar mendalam ini yang termasuk di dalam salah satu kerangka belajar yaitu tentang pengenalan teknologi, itu menurut saya sangat bermanfaat untuk anak-anak di sekolah kami. Nah, selain itu juga Bapak Ibu guru juga berusaha mengembangkan lingkungan belajar yang tidak hanya di dalam kelas saja, tapi bisa memanfaatkan lingkungan belajar di dalam secara maya, bisa menggunakan Zoom, bisa dengan Meet, gitu kan, kita saling sharing di dalam kegiatan Kombel itu. Jadi pembelajaran mendalam ini di dalam 4 kerangka ini seharusnya tetap kita kembangkan, kita cover supaya pembelajaran mendalam di sekolah kami itu juga akan tetap jalan dan bisa dimanfaatkan benar-benar untuk anak-anak lebih mencapai 8 profil lulusan gitu Pak. Terima kasih Pak Angga. Ini kalau saya tangkap berarti mungkin Pak Angga ini di sekolahnya memfokuskan pada kerangka pembelajarannya yang mengambil dan memanfaatkan digital tadi Pak Angga. Kemudian untuk yang prinsip pembelajaran mungkin Pak Angga, mungkin kira-kira yang diambil atau yang sudah terimplementasi di sana kira-kira yang Pak Angga katakan apa? Oke, terima kasih Pak Tore. Bagi kami prinsip itu adalah sebuah fondasi atau sebuah dasar, salah satu bagi kami itu tidak boleh yang ditinggalkan Pak Tore. Nanti tetap semuanya mindful, ya meaningful, ya joyful, semuanya dilaksanakan ya. Kayak ini maksudnya. Bagi kami murid itu harus mindful nih, atau dia sadar sebagai pembelajar. Dia itu sadar saat guru itu kalau misalnya ada yang ngelamun atau apa, kita harus membuat murid itu sadar, kamu tuh lagi belajar di sini gitu loh, bersadaran. Jadi terus yang kedua, Bapak Ibu guru itu harus juga bermakna, Pak. Bisa mengaitkan pembelajaran yang diajar sekarang dengan konteks dunia nyata. Itu akan membuat anak itu benar-benar menerima pelajaran sehingga pembelajaran yang didarapkan itu benar-benar bermakna. Terus yang terakhir, itu yang prinsip menggembirakan, tidak boleh terlepas karena kita juga sesuai moto karena usaha dasar ya. Jadi bersejalan dengan kegembiraan itu akan mudah anak-anak menerima semua materi yang ada di kelas. Jadi 3 prinsip itu adalah bagi kami itu dasar yang harus diterapkan di semua kegiatan pembelajaran. Oke, terima kasih Pak Angga yang luar biasa yang ternyata tidak hanya 1 atau tapi 3 sekaligus harus. Nah, ini menarik. Memang Pak Angga ini kan orangnya masih muda ya, energik. Jadi mungkin beliau semangatnya ya masih berapi-api. Beda cerita dengan Oke, tidak apa-apa. Oke, kita sambut lagi satu lagi mungkin yang sudah narasumber kita Bapak Suwarko Susanto, mungkin bisa diceritakan Pak implementasi apa yang sudah dilaksanakan di sekolah Bapak sehingga ini merasa saya loh sudah deep learning, saya paling deep learning di antara deep learning seperti di antara yang lainnya. Di antara yang lainnya, monggo silakan. Di atas sebelumnya ada laginya. Ya. Mungkin untuk implementasi dari deep learning bahasa Inggrisnya mungkin kalau bahasa Jawa itu pembelajaran mendalam yang mana ada kesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ini mungkin bukan hal yang baru ya. Jadi adanya 3 hal ini adalah sudah biasanya lama. Jadi ini bukan kurikulum baru, tapi ini adalah penekanan. Jadi kita berikan lagi Bapak Ibu guru yang dulunya tidak ada 3 prinsip ini, tapi sekarang harus ada 3 prinsip ini. Jadi tapi sebenarnya sudah kita lakukan. Contohnya kesadaran. Mungkin yang langsung di Pak Joko lakukan di sekolahnya Pak Joko. Biar audit ini, oh iya, betul Pak Joko. Mungkin yang berkesadaran dulu. Kalau berkesadaran, kalau murid-murid itu lebih sadar kalau di tempat saya. Anak-anak itu berangkatnya jam 6.15 jam 6 itu sudah ada di sekolah. Oh mereka itu sudah minat sekolahnya itu sudah luar biasa. Malah bapak ibu gurunya yang bukan belum sadar Pak, tapi kalah dengan anak-anaknya. Kenapa? Anak guru-gurunya masih setengah baru sadar. Jadi tapi itu memang sudah merupakan satu bagian lebih baik
Dan ini merupakan bagian dari kesadaran. Jadi kalau anak-anak sudah sadar, bapak ibunya sudah sadar, ini baru saya melompatnya ke bermaknanya. Bermaknanya bagaimana? Ya ini pembelajarannya bagaimana nih? Terus tadi berkesadaran tadi juga Pak Taufik, mungkin kalau di tempat saya itu bagaimana kami mengelola sekolah ini jadi dengan banyak kegiatan, banyak proses yang harus kami lakukan. Ini alhamdulillah di sekolah ini berkesadaran. Bapak ibunya ada tugas apa? Ini tidak hanya satu atau dua orang yang bekerja. Meskipun masing-masing guru itu ada tupoksinya. Kayak misalkan ada kemarin kegiatan Adiata, itu bukan hanya satu guru, tapi semuanya bekerja. Dan itu tidak ada lembur, Pak. Kalau biasanya di Adiata kan lembur ya, sampai sore, sampai apa, kembali lagi di tempat saja. Itu kenapa? Karena kesadaran antar guru itu memang luar biasa. Terus yang di kegiatan lain, laporan bos ini sudah semuanya sudah kesadarannya memang luar biasa, Pak. Jadi ini maksudnya gini Pak Joko, mungkin selama pelatihan yang ada di sini Pak Joko bisa menceritakan hal yang bisa menginspirasi teman-teman audien ini, sehingga kegiatan ini loh saya sudah dipelitikan, sehingga audien tahu bedanya dengan dipelitikan dengan tidak itu Pak Joko. Nah, ini Pak, sebenarnya saya bingungnya juga seperti itu, karena apa ya? Deep learning ini sendiri bisa kita lakukan, cuma ini kita tekankan lagi. Dan itu memang sudah kita lakukan. Kayak tadi di pembelajarannya itu seperti itu. Anak-anak yang biasanya di jam pelajaran masuk keluar itu sudah dijalankan. Kenapa? Karena ada yang bermakna dan menggembirakan yang tadi. Berarti intinya di sekolah Pak Joko ini sudah menerapkan yang prinsip yang bermakna tadi dan yang berkesadaran, ya. Jadi anak-anak sudah menyadari bagaimana belajar itu seharusnya di kelas itu seperti apa, menghormati guru dan itu mungkin Pak Taufik, karena ada 3 prinsip ini ternyata pemerintah itu memang juga luar biasa. Jadi kesadaran dulu bermakna baru menggembirakan. Dengan adanya kesadaran ini yang ada di Bapak Ibu guru memberikan pada anak-anak sehingga bermakna dan menggembirakan ini pun jalan. Dengan otomatis anak-anak bisa enjoy, menikmati, ini memang tugasku, ini kewajibanku. Jadi kesadaran seperti itu, Pak. Terima kasih Pak Joko, tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya, luar biasa. Setelah tadi ya kita berbincang tentang mungkin implementasi yang sudah dilaksanakan, kegiatan seperti apa. Ini kok saya jadi berpikir, kalau sudah diimplementasikan berarti harus ada hasil atau dampak nih. Nah ini mungkin kira-kira bisa diceritakan nih, sehingga nanti audien ini terinspirasi teman-teman yang kepala sekolah di rumah atau di sini itu bisa dengan seperti ini nanti dampaknya seperti ini, saya harus bisa seperti itu. Mungkin bisa dimulai dari siapa monggo yang mau? Pak Rato dulu, monggo silakan Pak Rato. Secara singkat padat jelas. Terima kasih Pak. Ini memulai tentang pembelajaran mendalam. Kalau tadi sudah dibahas tentang prinsip-prinsipnya yang dulu sebenarnya sudah dilaksanakan, ini dipertajam lagi. Saya memulai terkait dengan pengalaman belajar yang harus dialami oleh murid, di mana ada 3 hal. Murid itu harus memahami, yang kedua mengaplikasi atau menerapkan, yang ketiga merefleksi. Ini sebenarnya teori ini kan sama dengan kalau dulu ada istilah taksonomi itu, dari kemampuan low order thinking skill menuju ke high order thinking skill. Nah ini nyambung dengan yang saya sampaikan tadi, dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat sumber belajar itu melimpah, maka kita tidak lagi membahas tentang pemahaman yang dangkal tadi, maka kita tingkatkan istilahnya dengan pembelajaran mendalam yang salah satunya mempunyai pengalaman dari memahami, mengaplikasi dan merefleksi. Nah, di sekolah saya Pak, ini saya mengangkat salah satu model pembelajaran yang sudah terbukti itu berhasil atau mendekati bagaimana nanti anak bisa belajar dengan mendalam. Itu kita kemarin menerapkan model pembelajaran berbasis masalah.
di mana itu saya mulai dari menelaah RPP. Teman-teman itu sudah punya RPP karena RPP itu begitu melimpah. Tetapi kadang RPP itu hanya sebatas kebutuhan administrasi, bukan RPP itu sebagai rambu-rambu ketika mengadakan pembelajaran di kelas. Sehingga dari RPP yang ada itu kita telaah, kita sesuaikan dengan arah bagaimana loh yang dikehendaki pembelajaran dalam. Guru tidak hanya memberitahu karena murid sudah tahu. Guru diberi soal KS, jawabannya sudah melimpah di kode. Maka kita kondisikan bagaimana murid itu pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Kita lakukan skenario dan KPI kemarin sudah kita bahas. Mungkin yang lebih detail Pak Suroto dampaknya yang pada guru yang sudah dilakukan debit itu apa, kemudian siswanya itu apa, sehingga kita tahu. Ya masih Pak. Mungkin nyambung. Bagi guru Pak, dengan kita kenalkan singkat atau langkah-langkah salah satu model pembelajaran distance learning, guru pertama harus melakukan orientasi. Ini hal yang terpenting. Kalau dulu sebenarnya pendahuluan kegiatan awal. Kemudian yang kedua, guru itu harus pengorganisasian kelas. Bagaimana guru mengatur ruang kelas diskusi, bagaimana guru menyediakan media pembelajaran yang melimpah tadi, bagaimana menata ruangan, itu pengorganisasian. Yang ketiga, guru harus melakukan pendampingan. Yang keempat, dengan presentasi. Yang terakhir adalah refleksi. Dampaknya bagaimana? Di kelas itu yang selama ini anak hanya diajari dengan pengetahuan dan hafalan, di mana guru cukup memberi tes dengan tes tulisan. Sekarang tidak bisa begitu. Di situ harus ada kinerja, harus ada produk, dan 3 aspek sikap pengetahuan dan keterampilan itu terangkum di situ. Ya itu dampaknya murid tidak hanya sekedar paham atau konsep-konsep yang sekarang tidak perlu dihafal lagi karena sudah melimpah, tapi yang tidak bisa dibimbing oleh teknologi, yaitu bagaimana murid bekerja sama, bagaimana murid berkomunikasi, bagaimana berkolaborasi, bagaimana menghasilkan produk, menerapkan teori-teori. Jadi betul-betul anak sudah tidak dibutuhkan lagi hafalan. Artinya hafalan tetap butuh, tapi harus lebih dari itu. Oke, saya sudah menangkap maksud dari Pak Roto. Berarti dengan dampaknya ini anak-anak sekarang belajar tidak hanya menghafal, tapi sudah ada tindakan pemecahan masalah, kemudian ya betul sekali. Mungkin ada saya mungkin ada untuk implementasi dari pembelajaran dalam ini ke Bapak Ibu guru. Soalnya kita itu terikat dengan perencanaan, samping itu juga pelaksanaannya di kelas. Jadi Bapak Ibu guru, bagaimana kita merencanakan suksesnya suatu pembelajaran harus direncanakan. Selama beberapa bulan ini juga di sekolah saya, di sini juga ada 2 orang guru yang sudah ikut pembelajaran mendalam ini, pelatihan ini kami ajar. Kalau FPP itu hampir semua guru sudah bisa. Si model 1 lembar, model 10 lembar, 100 lembar pun sudah ada. Tapi yang mungkin perlu yang kita adanya dimensi model tulisan ini. Di sini ada komponen-komponen di mana kita masukkan. Kita tuh harus seperti ini, itu kan ada. Dan dari situ saya begini, pada komponen RPP misalkan kegiatan awal itu kalau guru melaksanakan apa itu kasih tanda. Ini nanti jadi harus ada keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa. Terus ada kesehatan. Di situ dikasih, dicantang. Dari komponennya itu kalau sudah stabil gitu.
Sudah dikatakan ya Pak. Jadi kegiatannya di guru itu ada RPP yang benar-benar sudah mengarah ke pembelajaran mendalam. Terima kasih Pak Joko. Karena waktunya sudah semakin berat. Mungkin Pak Tek bisa sedikit tambahin? Bukan. Dulu saya komunikasi. Baik, Bu Aidi yang belum bertanya. baik, terima kasih Pak Mungkin hasilnya Pak yang dikata di sekolah ini. Dari komentar Pak Soto, Oke, monggo. ada beberapa pernyataan Pak Soto yang luar biasa menurut saya memicu pemikiran saya untuk berpikir. Itu terkait dengan letterlock, anak-anak itu letterlock, misalkan diberi tugas Bapak Bejo, itu letterlock ke Google atau mencari di website. Jadi kalau penataan kita, penataan dulu ada hal penerapan dalam terutama dengan penerapan kita yang tidak tepat, maka ini akan diberat bagi kita. Karena anak-anak nanti dikasih tugas itu akan lari ke internet. Dan itu adalah senjata pamungkas yang paling luar biasa. Itu banyak Bapak. Maka saya mohon kalau diperbolehkan ingin membahas atau mencoba mengimplementasi 8 urusan, terutama yang 3 Bapak. Maka di kemarin waktu saya mengisi itu di penalaran di Solo. Baik, saya lanjutkan bahwa kenapa penalaran kritis ini harus selalu kita tekankan di dalam pembelajaran. Itu karena memang disinilah pembelajaran KKA terutama. Poin pentingnya adalah penalaran kritis ini akan berbentuk. Sehingga kalau anak-anak ini atau soal-soal yang diberikan guru pada anak itu tidak semudah. Terima kasih. Semudah dicari di. Oke. Berarti intinya sudah dengan adanya pemanfaatan digital lagi sekali guru untuk mempelajari pada murid sehingga murid juga kalau menggunakan hal yang seperti AI tadi guru juga bisa seperti itu Pak Teki. Terima kasih luar biasa. Mungkin tepuk tangan untuk narasumber kita semuanya. Mungkin dari audiens kita berikan waktu 1 menit 2 menit untuk bertanya Pak. Mungkin 1 kali bertanya atau 2 sehingga nanti teman-teman yang mungkin ada yang mengganjal bisa ditanyakan. Atau menyikapi yang tadi dibahas. Ada? Monggo. Tanya. Gini, monggo. Silakan kalau tanya Bapak Marwan. Konfirmasi atau monggo. Terima kasih. Berdiri ya. Terima kasih waktu yang diberikan. Cuman saya ingin bertanya kepada para narasumber yang luar biasa dari Kecamatan Kedung Adem. Cuman yang masih ada di benak saya terkait dengan implementasi pembelajaran mendalam itu, bagaimana kita menyikapi kepada orang tua. Padahal kadang orang tua itu masih berorientasi pada nilai rapor. Terima kasih. Monggo, mungkin ada untuk siapa pertanyaannya ini Pak? Dan narasumbernya Pak mungkin kepada siapa? Terserah kepada siapa ya. Terserah kepada siapa. Monggo bisa Pak Angga mungkin silakan. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Dalam kegiatan pembelajaran mendalam ini kita pasti butuh kemitraan belajar Pak. Ya, di dalam kemitraan belajar ini salah satu di kerangka pembelajaran mendalam kita juga melibatkan wali murid. Nah, di dalam pelibatan wali murid dalam kegiatan pembelajaran, wali murid akan tahu dan ikut dalam mengawasi, terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Jadi kita selain melibatkan wali murid, kita juga memberi sosialisasi tentang prestasi anak. Jadi prestasi anak itu tidak hanya dalam bentuk angka, tapi ada dalam deskripsi dan yang lain. Tetapi tidak hanya itu saja, masih sangat kompleks untuk kita menilai pengetahuan anak, bukan hanya segi pengetahuan, keterampilan dan sikap. Nah, karena ada pemikiran belajar ini yang harus kami tekankan lagi, bagaimana pembelajaran mendalam ini tetap harus melibatkan partisipasi wali murid. Contoh, kami melakukan kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini kita adakan di kelas 1 dan 2 itu 6 JP. Kelas 3 sampai 6 itu ada 7 jam pembelajaran.
Nah, dengan adanya kurikuler ini, kita sering-sering dengan wali murid kegiatan apa yang akan kita hasilkan. Karena kurikuler itu kita bagi di 3 bagian. Lintas disiplin ilmu, 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, sama yang lainnya. Nah, dengan adanya ini, terlibatan wali murid itu sangat terlibat. Jadi wali murid itu tahu, oh anak perkembangannya segini, bagaimana pembelajaran, apalagi setiap minggu diusahakan kita libatkan dalam kegiatan kokurikuler. Ya. Nah, mungkin itu ya Pak Angga. Bangun pagi itu yang tahu kan orang tuanya. Gak ada bangun pagi di sekolah itu ya. Begitu ya Pak. Terima kasih. Demikian sudah Pak Aren ya, luar biasa Bapak Ibu. Sebelum mengakhiri talkshow yang luar biasa ini, mungkin bisa kita beberapa kesimpulan yang kita ambil. Yang pertama tadi bahwa ternyata adanya sumber belajar itu bisa dari lingkungan yang ada di sekitar kita itu menjadi apa istilahnya sumber belajar yang bisa diakomodasikan di kegiatan pembelajaran modern ini. Tidak hanya sumber belajar yang dari kelas, tapi bisa dari lingkungan yang ada di sekitar. Mungkin kegiatan kelas itu ada kemitraan belajar. Kemudian adanya tadi Pak Tis sudah teknologi digital atau lingkungan yang mendukung pembelajaran ini juga sangat penting. Bisa dilakukan bagaimana dengan menciptakan lingkungan yang menyenangkan dengan adanya media-media tadi UISIS dan sebagainya dari teman-teman itu juga mampu membuat pembelajaran modern ini memang benar-benar dilaksanakan di sekolah masing-masing. Bapak Ibu, sesuai dengan Permendikbud nomor 8 nomor 10 tahun 2025, kita sebagai pendidik memang tujuan goalnya seperti yang disampaikan oleh Pak Kades ini adalah 8 profil lulusan yang harus kita laksanakan secara baik sehingga nanti harapannya anak-anak itu mampu menjadi generasi emas di tahun 2045, menjadi 8 profil lulusan ini bisa dilaksanakan pada diaplikasikan pada anak-anak itu kita. Mungkin sebelum saya tutup ini ada pantun dulu Bapak Ibu ya. Tadi pembukanya pantun kita tutup juga dengan pantun. Cuaca mendung di Samudra Pasai. Terang benderang di kota Surabaya. Sekian talkshow dari kami sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.